Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertatap muka meskipun secara tidak langsung berkaitan dengan program belajar jarak jauh. Namun saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu warga belajar PKBM Hikmah yang ada di rumah selalu semangat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa untuk selalu semangat, terutama untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini akan ada hikmahnya. Baik Ibu dan Bapak, untuk mengefektifkan waktu untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan mata pelajaran sosiologi. Nah, namun sebelum jauh lebih lanjut untuk membahas materi sosiologi, kita perlu tahu dulu apa yang dikatakan atau yang dinamakan sosiologi. Nah, secara kebahasaan, secara harfiah bahwa sosiologi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu sosius dan logos. Artinya, sosius itu sosial, yang berarti masyarakat. Kemudian logos itu adalah ilmu, sehingga dapat kita simpulkan dari dua kata itu yang tergabung dalam sebuah kata sosiologi, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Nah, itu yang paling penting. Kemudian materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang stratifikasi sosial. Nah, berkaitan dengan stratifikasi sosial, kita sudah memahami dari pembelajaran sebelumnya, kalau yang dikatakan sosial itu masyarakat, maka stratifikasi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang pembedaan sosial masyarakat secara vertikal gitu ya, secara vertikal. Kalau secara horizontal kan kita tahu bersama bahwa pembedaan status sosial secara horizontal itu adalah diferensiasi sosial. Nah, tapi untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Memang apapun yang terjadi di masyarakat, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan manusia kecuali dari kadar keimanannya. Tapi secara keduniawian bahwa tetap yang namanya manusia itu dibedakan berdasarkan kehidupan sosial masing-masing. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang pembedaan sosial, pembedaan status kemasyarakatan. Yang pertama adalah dari sisi ekonomi ya. Dipungkiri atau tidak, percaya atau tidak, yang namanya masyarakat, yang namanya orang, ketika memiliki tingkat ekonomi yang bagus, maka status sosial di masyarakat itu akan dipandang lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan status pendidikan. Mulai dari, mohon maaf, dari yang berijazah SD dengan yang berpangkat atau bergelar itu memiliki status sosial yang berbeda. Di masyarakat pasti seperti itu. Jadi yang pertama adalah ekonomi, yang kedua dari bidang pendidikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dari kekuasaan. Meskipun secara ekonomi biasa-biasa saja, dari segi pendidikan umpama hanya mengenyam pendidikan sampai dengan SMA, tetapi ketika seseorang memiliki kedudukan di masyarakat dianggap lebih tinggi, contoh sebagai pejabat, mulai dari RT, dari RW, kepala dusun atau kepala desa, itu mereka yang memiliki posisi jabatan itu akan berbeda di hadapan masyarakat dengan orang yang biasa. Artinya adalah bahwa kita yakin dan percaya dengan adanya pembedaan sosial di masyarakat. Jadi untuk materi kali ini adalah kita jelas mempelajari teori gitu ya, teori tentang pembedaan sosial, bahwa betul secara kemasyarakatan orang itu dibedakan oleh manusia. Jadi manusia dibedakan bukan oleh Tuhan, tapi manusia dibedakan secara sosial itu oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga ekonomi, pendidikan, kemudian kekuasaan, itulah yang menjadikan seseorang memiliki status sosial yang berbeda. Ekonomi banyak, kaya, itu akan mendapatkan gelar orang kaya dan satu level di atas orang yang biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua dari segi pendidikan,
orang yang berpendidikan tinggi, maka secara tidak langsung ia akan dihormati dan diperlakukan berbeda dengan yang biasa. Kemudian dari yang ketiga, kekuasaan. Jelas itu akan menimbulkan perspektif atau penilaian orang sehingga ia menghargai seseorang tersebut dianggap sebagai orang yang memiliki status sosial tertinggi. Nah, ini untuk materi kali ini tentang stratifikasi sosial sedikit saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Namun secara kesimpulan keseluruhan materi tentang stratifikasi sosial dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan sosial secara vertikal. Vertikal itu atas bawah. Kemudian jenisnya ada yang dikatakan pembeda. Pembeda itu dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, kemudian dari segi kekuasaan atau keturunan juga bisa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu warga belajar yang senantiasa selalu semangat, selalu mendorong diri untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita sebagai orang yang peduli terhadap dunia pendidikan. Selalu semangat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu paling penting adalah menjaga kerumunan gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.